Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Liputan Oprek. Bersama saya Raja yang akan membersamai teman-teman di liputan kita kali ini. Teman-teman, di liputan kali ini kita sudah kedatangan dari salah satu komunitas yang ada di UGM, di mana komunitas ini tentunya dapat mewadahi teman-teman yang memiliki minat di bidang inovasi dan juga digital. Oleh karena itu, langsung saja kita sudah kedatangan teman-teman dari komunitas mahasiswa inovasi digital. Halo Kak. Halo. Mungkin boleh perkenalan dulu nih Kak. Kira-kira nama dan juga sebagai apa di KMID? Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Fani. Di sini aku sebagai ketua dari KMID dan mungkin kita bisa sharing-sharing lah tentang KMID. Oke, wah langsung kedatangan ketuanya nih. Oke, mungkin boleh diceritain dulu nih Kak, kira-kira background dan latar belakang dari KMID ini apa, dan juga apa aja sih tujuan dan manfaat yang kita dapatkan. Oke. Mungkin boleh dipegang nggak Oh Bapak? iya. Oke, jadi mungkin KMID ini adalah komunitas yang menaungi lomba yang ada tentang inovasi dan digital kayak gitu. Nah, dulu itu ada yang namanya Lomba Inovasi Digital atau LIDM. Dan kita menaungi peserta dari mahasiswa di UGM untuk berlomba di sana seperti itu. Tapi untuk di tahun ini LIDM itu dari berganti nama menjadi Gelatik. Nah, Gelatik ini tuh gabungan dari beberapa kompetisi, salah satunya Gemastik. Jadi Gemastik dan LIDM ini sekarang sudah menyatu seperti itu. Nah, kita itu berusaha untuk melatih ibaratnya mahasiswa yang di UGM agar bisa bertanding di sana dan mendapatkan piala atau mungkin penghargaan lah dari lomba tersebut. Itu adalah cikal bakal dari berdirinya komunitas ini seperti itu. Nah, untuk gabungnya mungkin tentunya kita dapat banyak benefit ya, kayak tadi kita bisa mengembangkan inovasi-inovasi kita di bidang digital. Mungkin untuk teman-teman yang ada di teknik atau MIPA bisa gabung nih ke kita karena kita banyak membuat inovasi misalnya seperti aplikasi atau mungkin poster edukasi dan lain sebagainya. Nah, mungkin banyak orang yang berpikir kalau KMID ini itu lebih ke ranah pendidikan karena dari lombanya sendiri kita itu lebih banyak tentang pendidikan seperti itu. Tapi sebenarnya itu lebih banyak ke teknologi karena kita itu berusaha untuk mengembangkan bidang pendidikan sebenarnya, bukan untuk berada di pendidikan. Dan univ yang bertanding juga sebenarnya memang benar kalau dari universitas pendidikan misalnya UNY, Unimed dan lain segala macam. Tapi ternyata yang ditandingkan itu adalah teknologinya nih, kayak yang tadi aku bilang, aplikasinya, robotnya untuk mengembangkan bidang pendidikan seperti itu. Makanya kita UGM juga bisa nih untuk bertanding di ranah ini kayak gitu. Cukup jelas ya teman-teman, tentunya terkait tadi teknologi, bener ya Kak ya. Oke, mungkin untuk syarat dan juga kriteria seperti apa sih yang sebenarnya dicari oleh komunitas kakak sendiri? Mungkin untuk syaratnya nggak banyak, kita cuma minta orang yang benar-benar ingin memberikan waktunya untuk di KMID ini karena kita di sini pengen bertumbuh dan berkembang, tentunya tidak hilang-hilangan lah seperti itu karena tidak enak kalau misalnya kita masuk organisasi itu hilang-hilangan. Jadi kalau misalnya teman-teman nih masih baru, mungkin banyak angkatan 24 yang tertarik nih. Nah, kalian tidak perlu khawatir kalau misalnya nggak punya pengalaman. Nah, kita tidak mencari itu, kita hanya mencari niat dan komitmen gitu untuk berada di sini kayak gitu sih. Ya, berarti tidak terbatas terkait prodi tertentu, tapi yang mau belajar dan mau berkomitmen ya Kak ya. Oke, kira-kira nih untuk sasaran opreknya sendiri, apakah terbuka untuk angkatan berapa aja nih Kak? Apakah boleh hanya untuk S1 saja atau bahkan boleh nih diikuti oleh teman-teman kita dari pasca sarjana? Oke, kebetulan ya lomba yang kita naungi ini yang kayak saya katakan LIDM itu hanya menaungi S1. Makanya kita juga hanya menaungi mahasiswa-mahasiswa dari S1. Untuk angkatannya sekarang saya sedang mencari angkatan dari angkatan 22 sampai angkatan 24 begitu. Untuk S1 dari angkatan 22 sampai 24 ya teman-teman, sangat jelas. Oke, kira-kira di KMID sendiri Kak ada divisi apa aja sih, dan boleh di-spill nggak nih kira-kira job desk-nya secara singkat, secara garis besarnya nih? Oke, untuk job desk-nya sendiri sih simple. Jadi kita ada 4 divisi. Yang pertama itu bendahara, tentunya kita memegang keuangan. Selanjutnya yang kedua itu ada dari divisi kesekretariatan. Dan di sini kita ibaratnya sebagai sekretaris, tapi saya buat di sini kesekretariatan karena kita banyak persuratan. Kebetulan kita juga bekerja sama langsung dengan kreativitas UGM dan di sana kita memiliki banyak
semacam persuratan dengan mereka seperti itu. Selanjutnya kita juga ada divisi perlombaan. Di sini kita terus menaungi lomba-lomba yang akan kita tandingkan, juga melatih ibaratnya peserta yang akan bertanding. Selanjutnya kita juga ada divisi media yang nggak kalah penting karena kita memegang media sosial kita, dan sekarang juga dari kreativitas UGM juga meminta kita untuk memegang website dari kita sendiri. Untuk itu kita perlu anak-anak media kayak gitu. Boleh dicatat ya teman-teman, kira-kira udah ada divisi apa aja dan kira-kira teman-teman mau join di divisi mana gitu. Nah Kak, kira-kira nih untuk timeline dari oprek KMID ini sendiri, kira-kira dibukanya dari kapan sampai kapan, dan boleh dijelasin nggak nih Kak, tahapannya ada apa aja sampai akhirnya nanti kepada perekrutan? Oke, kalau untuk tahapannya simple, jadi kita hanya dari pendaftaran lalu langsung wawancara. Nah, semua yang mendaftar kita langsung wawancara karena kita percaya kita tuh nggak melihat berkas, kita nggak melihat pengalaman, sekali lagi kita hanya melihat bagaimana kecakapan orang tersebut dalam menangani suatu organisasi. Untuk timelinenya kita buka pendaftaran itu sampai tanggal 7 nih teman-teman, dan pengumumannya di tanggal 10, jadi jangan lupa untuk daftar kayak gitu. Oke, jangan lupa daftar ya teman-teman. Maksimal tanggal 7 dan tanggal 10-nya pengumuman. Oke, untuk oprek dari KMID sendiri apakah ada dipungut biaya nggak nih Kak? Mungkin nggak ada ya teman-teman, ini gratis untuk semua mahasiswa UGM yang mau untuk berkembang bersama kita. Wah, gratis ya teman-teman, boleh lah banget nih langsung join di KMID. Nah teman-teman, Mbak, kira-kira nih kegiatan rutin dari KMID itu apa aja sih, boleh dijelasin nih dari kakak sendiri? Oke, kalau kegiatan dari KMID itu sebenarnya tidak banyak ya teman-teman, karena kita lebih berfokus ke lomba tadi, Gelatik. Jadi kita mengikuti timeline dari Gelatik. Nah, Gelatik ini adalah suatu kompetisi yang diadakan oleh pemerintah. Jadi timelinenya itu otomatis jelas, dan kita juga berada di bawah naungan dari kreativitas UGM. Jadi kita juga mendapatkan bimbingan dari mereka. Untuk timeline kita lebih sibuk di awal-awal pendaftaran dari Gelatik. Nah, kemungkinan itu ya kita mulai menjaring-jaring dari mahasiswa UGM yang mau mendaftar, kita melihat karyanya, lalu kita review karya dengan dosen-dosen terkait. Jadi teman-teman bakal dapat informasi nih tentang dosen-dosennya di UGM tentunya. Selanjutnya kita akan lanjut ke tahap semacam seleksi untuk khusus mahasiswa UGM sebelum kita putuskan bahwa mereka layak untuk bertanding di LIDM atau Gelatik, seperti itu. Selanjutnya kita menunggu pengumuman nih dari Gelatik, apakah ada mahasiswa dari kita yang masuk ke final. Setelah di final, baru kita akan lumayan sibuk karena kita harus mempersiapkan pelatihan nih untuk finalis. Nah, di pelatihan ini kita harus ada berapa kali review karya, kita harus ada berapa kali konsultasi dengan mereka, lalu latihan presentasi, seperti itu. Dan kita juga setelah itu kita membimbing mereka untuk pergi ke ranah kompetisi, atau biasanya kalau kompetisi kita kemarin itu di IPB nih. Nah, berarti kita harus mempersiapkan mereka untuk berangkat ke IPB, dan itu semuanya dibiayai oleh UGM teman-teman. Dan kita sebagai yang mendampingi juga kena nih biayanya gitu. Jadi kita gratis untuk jalan-jalan ke sana, itu salah satu keuntungan kalian gitu. Selanjutnya ya kita menyusun LPJ dari kegiatan yang udah kita lakukan sebelumnya. Hanya itu aja sih kalau dari KMID gitu. Banyak banget ya Kak ya, benefitnya tadi sangat jelas, dan tentunya dalam melakukan kegiatan ini semuanya full dibiayai oleh UGM sendiri. Mantap sekali. Nah, kira-kira untuk kegiatannya tadi selama kita melakukan itu apakah dilakukan full offline ataukah ada parsial, atau kira-kira gimana nih Kak? Oke, kita selalu full offline karena kita juga membuat latihan untuk komposisinya itu harus tatap muka biar enak untuk komunikasinya, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan beberapa pelatihan kita adakan online karena mungkin keterbatasan dari mahasiswa UGM yang menurut aku sibuk banget gitu ya. Jadi emang kita ada beberapa kali online, dan itu juga lewat persetujuan dari kreativitas, karena dari pihak kreativitas UGM juga pengennya semua kegiatan yang kita lakukan offline, termasuk rapat-rapat kita juga mereka datangi secara offline kayak gitu. Berarti mostly itu kegiatannya offline, tapi jika tidak memungkinkan dapat dilakukan juga secara online. Nah, kira-kira nih Kak, kalau kegiatannya kan tadi Kakak bilang dilakukan secara offline, itu kira-kira untuk lokasinya dilakukan di mana? Apakah ada sekber tertentu atau dilakukan di kafe, atau kira-kira gimana Kak? Nah, kalau kita sendiri basecamp kita ada di kreativitas UGM karena kita emang ada di bawah naungan mereka, tapi kita tidak bisa setiap hari di sana seperti itu. Jadi biasanya tapi kita memang
overall kita kegiatannya selalu di sana, bahkan rapat-rapat kita juga di sana, karena setiap kali kita rapat kita harus mengundang pihak mereka seperti itu, karena mereka kita berada di bawah naungan mereka kayak gitu. Jadi emang ya itu saya bilang bisa jadi base camp, tapi nggak really base camp kita, karena ada banyak komunitas UGM yang base campnya juga di sana kayak gitu, jadi harus gantian. Karena tadi emang di bawah naungan dari kreativitas UGM, tentunya salah satu mostly ya base camp atau tempat teman-teman berkumpul di sana itu di kreativitas UGM. Cukup jelas, sangat jelas. Oke. Kira-kira nih Kak, tadi kan kita udah sangat jelas nih berbicara bahwa KMID ini emang berfokus dan berorientasi pada lomba. Kira-kira boleh diceritain nih Kak, untuk menambah semangat dari sobat-sobat oprek di sini, prestasi apa aja sih Kak yang udah diraih oleh KMID sendiri? Oke, baik. Jadi sebelum adanya KMID ini, mungkin cikal bakalnya juga bisa disebutkan karena sebelumnya ada juga yang pernah menang nih, tapi belum ada KMID. Nah, nanti mereka itu menang kalau tidak salah itu mendapatkan medali perak dan juara 2 di bidang poster kayak gitu. Nah, dari mereka baru mereka membuat KMID nih. Setelah KMID itu dibuat di tahun 2021, selanjutnya itu kan Covid, jadi kita tidak ada prestasi apapun. Tapi di tahun 2023 kita ada menang emas sekali, dan itu di bidang video editor kayak gitu. Jadi kayak itu merupakan prestasi terbesar yang pernah kita raih. Selanjutnya di tahun ini kebetulan kita juga menang di bidang teknologi, inovasi teknologi digital, dan kita mendapatkan juara 4 atau juara harapan begitu. Tidak menutup kemungkinan juga nanti di tahun depan kita targetnya emas lagi nih teman-teman. Keren banget ya Kak ya, mulai dari tadi ada yang perak di poster, ada emas juga di lomba tahun lalu, dan juga kemarin juga lomba mendapatkan juara harapan ya. Tentunya sangat-sangat beneficial dan berorientasi pada hasil ya, sangat-sangat produktif sekali tentunya komunitas ini. Mungkin aku mau tahu dari pribadi kakak sendiri, boleh kasih testimoni nih Kak, kira-kira apa aja sih yang kakak dapatkan dan yang kakak rasakan selama berdinamika di KMID ini? Untuk aku sendiri, aku udah berdinamika selama 2 tahun. Jadi aku benar-benar mendapatkan apa yang aku inginkan lah di komunitas. Nah, mungkin salah satunya aku bisa dapatkan jaringan kayak misalnya teman-teman, karena kita ada kumpul dari berbagai fakultas yang ada di UGM seperti itu. Selanjutnya seperti tadi saat Revikarya kita juga mengundang dosen. Nah, ternyata kita juga dapat relasi dari dosen-dosen yang ada di Universitas Gadjah Mada seperti itu. Bahkan sekarang saya juga berhubungan baik dengan beliau-beliau seperti itu. Selanjutnya kita juga bakal mendapatkan jaket kalau misalnya teman-teman di komunitas lain membeli atau mengeluarkan duit di sana. Di sini kita dikasih secara gratis seperti itu. Selanjutnya kita juga kadang bisa jalan-jalan nih teman-teman, kayak seperti saya bilang sebelumnya, kalau kita bisa ke IPB dan dibiayain sepenuhnya seperti itu. Kalau saya sendiri bahkan udah dapat 2 kali nih teman-teman jalan-jalannya. Kemarin ke Bandung, lalu ke IPB kayak gitu. Oke, terima kasih banyak ya Kak ya. Tadi kita udah banyak banget cerita nih, mulai dari background KMID sendiri, timeline opreknya, syarat prasyarat dan seluruhnya, bahkan dari kakaknya sendiri ya. Oke, berikut tadi teman-teman merupakan akhir dari interview kita hari ini bersama teman-teman dari KMID. Nah, tentunya jangan lupa untuk selalu pantengin IG-nya, sosial medianya KMID untuk info lebih lanjut dan apabila teman-teman ingin bertanya lebih lanjut. Oke, dan tentunya juga jangan lupa follow dan pantengin terus sosial media Oprek UGM untuk info-info Oprek selanjutnya. Dadah!